Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 80. Suka sama Nina. Adik Nina, abang makan ya, ucap pria bertubuh tinggi yang masuk ke rumah makannya. Iya, jawab Nina sedikit menganggukkan kepalanya. Mau dihidang atau ramas? Tanya Nina. Dihidang aja lah dek, ucap pria tersebut. Minumnya apa bang? Tanya Nina. Hampir setiap hari pria baru saja menjadi langganannya itu datang makan siang ke rumah makan miliknya. Jus jeruk, pinta pria tersebut dengan mengedipkan sebelah matanya. Tunggu sebentar ya. Nina pergi meninggalkan pria yang sedang menunggu menu makan siang itu. Nina begitu risih ketika melihat pria itu yang sangat genit mengedipkan matanya. Datang lagi ya? Rati bertanya ketika Nina datang ke belakang. Nina menganggukkan kepalanya. Mbak Rati, tolong ambilin ya makan orang itu. Dia mintanya dihidang. Nina mau buat jus jeruknya, tapi nanti tolong dianterin ya mbak, ucap Nina. Ia masih begitu kesal ketika mengingat semalam pria itu datang ke rumah makannya dan dengan tidak sopan memegang tangannya. Kenapa sih Nina nggak mau ngasih peluang sedikit saja untuk orang itu? Menurut mbak, orang itu lumayan cakep, ucap Ratih. Nina menggelengkan kepalanya. Nina nggak suka mbak, orangnya genit, ucap Nina. Ia teringat bagaimana genitnya suaminya dulu, bagaimana cara suaminya mengejar-ngejar cintanya, dan pada akhirnya meninggalkannya dengan wanita lain tanpa ada penjelasan. Mantan suaminya hanya pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun mengatakan pada dirinya terlebih dahulu. Sikap suaminya yang seperti itu begitu sangat menggores di hatinya. Nina tidak ingin lagi mengulang kesalahan yang sama, di mana dirinya bisa jatuh cinta dengan pria yang mata keranjang. Setelah sekian lama suaminya pergi dengan wanita lain, Nina mengambil kesimpulan bahwa mantan suaminya itu mata keranjang, laki-laki yang tidak setia, tidak bertanggung jawab, dan tidak berperasaan. Nina akan beranggapan seperti ini bila dirinya merasa kesal dengan mantan suaminya. Kalau enggak genit, nanti Nina enggak mau, katanya enggak agresif. Rati sengaja menggoda bosnya. Nina tertawa mendengar ucapan wanita tersebut. Sejak kapan sih Nina bilang cari cowok yang agresif? Mbak Rati kebangetan deh, jawab Nina. Rati hanya tertawa dan kemudian pergi ke depan untuk meletakkan pesan pelanggannya. Mbak Rati, Nina tadi mana? Tanya pria bernama Heru. Pria itu memandang ke arah belakang. Lagi buat minum di belakang, jawab Rati yang tersenyum dan meletakkan piring dan gelas ke atas meja. Oh, Heru membulatkan bibirnya. Mas Heru, tunggu sebentar ya, saya ambilkan sambalnya dulu, ucap Rati. Iya mbak, jawab Heru yang tersenyum. Pria yang mengaku duda itu begitu sangat tertarik dengan Nina. Namun sudah beberapa kali dirinya datang ke rumah makan ini, tetap saja tidak ada respon dari Nina sama sekali. Mbak Ratih, sini sebentar, panggil Heru ketika Ratih akan meninggalkan meja makan setelah menata menu di atas meja. Ada apa mas? Ucap Ratih. Saya ini sudah duda mbak. Heru tersenyum dan menjelaskan. Lah terus kalau udah duda mau diapain sih mas? Ratih berpura-pura tidak mengerti. Mbak tolong ngomong ke Nina, bilangin kek saya ini duda dan saya punya satu anak. Mbak Rati tolong jadi tim sukses saya dong. Saya beneran cinta sama Nina, tapi respon dia ke saya seperti nggak ada kasih harapan. Heru begitu sangat tertarik terhadap Nina. Ia begitu menginginkan Nina. Rati diam dan kemudian menganggukkan kepalanya. Apa benar Nina punya anak yang sudah mahasiswa? Tanya Heru. Iya, jawab Rati.
Nina itu masih sangat muda loh. Yang benar anaknya mahasiswa, tanya Heru lagi. Iya Mas Heru, anaknya mahasiswa, jawab Ratih. Apa dia sudah lama pisah sama suaminya? Sejak Nina hamil, suaminya pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Pisahnya seperti itu, jawab Ratih. Istri secantik itu main tinggal begitu aja? Apa dia nggak tahu kalau banyak yang mau dengan istrinya? Ucap Heru. Ratih mengangkat jempolnya. Benar, jawab Ratih yang kemudian pergi ke belakang. Itu orang nanya-nanya terus, ucap Ratih ketika mengambil jus jeruk yang sudah dibuat oleh Nina. Biar aja lah Mbak Ratih, ucap Nina. Dia itu ngakunya orang proyek, apa nggak mau dipertimbangkan? Tanya Ratih. Nina bener nggak ada mikirin kesana Mbak. Mbak Ratih tahu sendiri kalau Nina pengen fokus menyelesaikan kuliah Randi. Bila nanti Nina menikah lagi, belum tentu Randi suka dengan ayah barunya. Bisa saja Randi tidak nyaman dengan kehadiran ayah barunya nanti. Nina tidak ingin kuliahnya tidak selesai, sedangkan Mbak Ratih lihat sendiri nilai-nilainya Randi sangat bagus, ucap Nina. Selama ini Nina selalu memikirkan putranya. Dirinya tidak ingin cita-cita putranya tidak sampai karena statusnya yang memiliki ayah baru. Ratih menganggukkan kepalanya dan mengambil jus jeruk yang sudah dibuat oleh Nina. Mbak antar ini dulu, ucapnya. Heru dengan cepat memutar kepalanya saat dilihatnya Nina yang baru datang dari belakang. Hatinya terasa sangat senang ketika melihat Nina yang tersenyum memandangnya. Nina duduk di kursi kasirnya. Ia mencatat uang pengeluaran dan pemasukan dari usaha rumah makannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh putranya. Nina teringat putranya mengajarkan dirinya bagaimana cara mengelola keuangan di rumah makan miliknya. Di jam 2 siang seperti ini, kondisi rumah makannya tidak ramai, sehingga Nina akan memanfaatkan waktunya untuk menulis anggaran pengeluaran dan juga pendapatan untuk hari ini. Sedangkan untuk menghitung keuntungan, modal dan yang lainnya akan dihitung oleh putranya di saat akan tutup tempat usahanya. Pantas saja pengusaha itu bisa cepat kaya karena mereka menghitung keuntungan mulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Beda dengan Nina yang biasanya cuma taunya ngitung satu potong ayam itu untungnya berapa. Kemudian kalau pakai nasi dapat untung berapa. Nina tersenyum malu. Heru makan di meja makan dengan terus memandangi Nina. Bisa dikatakan pria itu tidak terlalu fokus dengan apa yang sedang dimakannya saat ini. Dirinya hanya fokus memandang Nina yang duduk di meja kasirnya. Padahal sudah diusahakan makan siang di jam orang enggak rame, biar enak merayu. Ternyata malah dicuekin, ucapnya di dalam hati. Assalamualaikum. Heru memandang pria yang baru saja masuk ke dalam rumah makan tersebut. Waalaikumsalam, jawab Nina tersenyum ketika melihat Randi yang baru pulang dari kampus. Randi tersenyum dan berjalan ke meja kasir ibunya. Ibu lagi apa? Randi bertanya setelah mencium punggung tangan ibunya.